Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sodik. Saya dari kelas 06 TPLM 002. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem manajemen database. Kita langsung saja. Pengertian database. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara perorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing rekod serta pembaharuan secara serempak atas rekod terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh rekod lewat program aplikasi, serta akses terhadap seluruh rekod lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. Di sini data di organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu suatu hierarki. Yang pertama adalah data field. Data field unit terkecil dari data. Lalu record atau catatan, yaitu kumpulan data field yang berhubungan. Atau C, atau yang ketiga, file, suatu kumpulan catatan yang selalu berhubungan. Dan struktur database. Struktur database hierarki, struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi, menyerupai cabang-cabang pohon. Dan yang kedua, struktur database jaringan, yaitu struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain database. Dan yang ketiga, struktur data relasional adalah struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antara rekod dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data, dan rekod tidak didasarkan pada alamat dalam rekod. Tujuan utama dari konsep database ada dua macam, yaitu meminimalkan pengulangan data dan independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Itu komponen-komponen database, antara lain adalah file database. File ini memiliki elemen-elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi, file database. Lalu yang kedua, sistem manajemen database. Yang ketiga, suatu kelompok program software yang mengelola database, mengontrol akses terhadap database, yaitu menjaga keamanan database dan melakukan tugas-tugas lainnya. Lalu yang keempat, sistem keluaran atau pembuat reportase, terdiri dari laporan rutin dan laporan khusus. Lalu selanjutnya, sistem antarmuka bahas induk, bagian dari DBMS yang berkomunikasi dengan program aplikasi yang seperti COBOL dan Fortran. Selanjutnya, program aplikasi memiliki fungsi yang sama seperti pada sistem konvensional, hanya saja file-file datanya independen dan menggunakan definisi data standar. Selanjutnya, kamus data, pusat penyimpanan informasi data dari database yang membuat skema database dan terdiri dari item-item serta atributnya. Dan di sini menciptakan database-nya, pada prinsipnya menciptakan database mencakup tiga langkah, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan data. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi proses, yaitu tentukan masalah, lalu kenali keputusan yang diperlukan, lalu deskripsikan kebutuhan informasi, tentukan pemrosesan yang diperlukan, tentukan kebutuhan data, spesifik data. Lalu yang kedua, pendekatan model perusahaan. Buat model data enterprise, kembangkan database. Yang kedua adalah menjelaskan database. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file sistem, kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya serta mempersiapkan untuk digunakan. Yang ketiga, yang terakhir, dapat dibagi 4 juga, itu memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optik. Dalam memilih DBMS perlu beberapa pertimbangan, bukan hanya karena mahal harganya. Ini saya bilang tadi yang ada 4 hal yang terpenting, yaitu bahasa query. Yang kedua, pertimbangan keamanan. Yang ketiga, biaya tak langsung pemrosesan.
Dan yang keempat adalah kecocokan dengan tipe aplikasi. Peranan database. Di sini peranan database merupakan data suatu bahan atau sumber yang terpenting di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi-organisasi dan para manajer perlu untuk memahami manajemen data, yaitu suatu aktivitas pengelolaan data dengan berdasarkan teknologi informasi. Di dalam pendekatan manajemen database, file-file dikumpulkan di suatu tempat umum dengan menggunakan aplikasi paket program tertentu sehingga data dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pemakai. Sedangkan aplikasi paket program yang sering digunakan adalah sistem manajemen database, berfungsi sebagai software pembantu pengguna database. Database sendiri yang umum dikembangkan dalam pendekatan proses dapat dikumpulkan dan disusun sesuai struktur data. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan di dalam pencairan dan mengamankan data untuk kepentingan proses lebih lanjut. Pemrosesan file meliputi pembaruan dan penggunaan data-data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, antara lain yang pertama, pembaruan dan pembuatan database untuk membantu berbagai aktivitas yang membutuhkan perubahan di dalam data perusahaan. Lalu yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi setiap pengguna aplikasi yang menggunakan program komputer. Pengembangan aplikasi. DBMS memfasilitasi tugas dari para pemrogram karena mereka tidak perlu membuat prosedur-prosedur pengendalian data secara detail yang menggunakan program bahan tradisional setiap kali mereka membuat program. Nah, di sini ada 3 seperti perawatan database, modifikasi, dan kamus data. Perawatan database. Database perusahaan dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian-kejadian lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh program-program pemroses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan DBMS. Dan di sini modifikasi database. DBMS menghilangkan database utama perusahaan dari kendali pemakai pribadi dan menggantikan kendali tersebut pada spesialis disebut administrasi database dan karyawan yang lain. Kamus data. Kamus data telah menjadi alat utama bagi administrasi database. Itu merupakan modul software database yang berisi data-data. Artinya data di dalam data data berisi data tentang struktur elemen-elemen karakteristik database. Di sini tipe-tipe database ada 5, yaitu yang pertama, operasi database umum, menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan. Yang kedua, pengguna database umum, menyimpan data dan info inti dari operasi pilihan database luar. Yang ketiga, distribusi database, berasal dari kelompok-kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, tempat manufacturing, dan tempat kerja lainnya. Lalu yang keempat, pengguna pribadi database, berisi bermacam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Lalu yang kelima, database luar. Database luar, pemilik database pribadi atau bank-bank data tersedia bagi pengguna-pengguna dan perusahaan untuk info komersil dengan membayar. Database teks merupakan perkembangan alami dari pemakaian komputer untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Hipertetak. Di database ada kata-kata hipertetak. Hipertetak itu merupakan metodologi penting bagi konstruksi dan penggunaan interaktif dari teks database. Dokumen hipertetak adalah badan atau tubuh dari teks bentuk elektronik yang sedang ditandai sehingga secara cepat dicari bagi pembaca. Lalu di sini ada operasi database. Secara umum, kegiatan operasi merupakan rincian dari seluruh transaksi yang dilakukan. Beberapa diantaranya mencari relevansi terhadap aktivasi manajerial. Yang ini ada 4. Yang pertama, konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan. Lalu yang kedua, perlunya banyak waktu untuk informasi, transaksi, dan untuk pelaporan manajemen. Lalu yang ketiga, rincian salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan. Yang keempat, berbagi data. Selanjutnya di sini ada pengelolaan database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelolaan database atau DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu yang pertama,
Perencanaan database meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Yang kedua, penerapan database mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi BMS yang dipilih serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur pengguna database. Lalu yang ketiga, operasi database mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Lalu keempat, keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database. Lalu selanjutnya di sini ada keuntungan database, yang diantaranya yang pertama mengurangi pengolahan data. Lalu yang kedua, mencapai independensi data. Ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data dan informasi secara tepat. Lalu yang kelima, meningkatkan keamanan. Selain keuntungan database, di sini ada kelemahan dan kendala database yaitu DBMS. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Yang kedua, kurangnya ahli database. Yang ketiga, biaya pemrosesan data sangat tinggi. Lalu di sini ada pengertian sistem pengolahan. Sistem pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Jadi pengolahan data elektronik adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data, yaitu input, processing, dan output. Siklus pengolahan data yang dikembangkan dapat ditambahkan 3 atau lebih tahapan yaitu organization, storage, dan distribution. Di sini ada metode pengolahan data. Metode pengolahan data dapat digolongkan ada 2 proses, yaitu yang pertama batch processing dan batch processing. Di sini ciri-cirinya ada 5. Data dikumpulkan terlebih dahulu, proses dilakukan dalam waktu tertentu, memiliki jumlah data yang besar, lalu diawali proses perekaman data. Dan yang terakhir, kegiatan perekaman data terpisah dari proses pengolahan. Nah, yang kedua nih selanjutnya, immediate processing. Ciri-cirinya ada 4. Pengolahan segera, mempunyai terminal sebagai alat untuk memasukkan data. Online operation. Lalu yang terakhir, waktu yang singkat atau cepat. Sini ada sistem manajemen database, juga ada mode organization file atau data. Yang pertama, model hierarki, merupakan model pangkalan data yang mengorganisasikan data atau file dalam suatu struktur yang berbentuk pohon. Lalu yang kedua, mode jaringan. Nah, model ini menggambarkan data secara logis dalam beberapa hubungan. Dalam hal ini, parent dapat mempunyai beberapa anak-anak dapat mempunyai beberapa parent. Lalu yang ketiga, yang terakhir, model relational, model yang menunjukkan bahwa semua data dalam pangkalan data nampak seperti tabel 2 dimensi, namun informasi di dalamnya lebih dari satu file yang dapat dikombinasikan. Sistem manajemen database sendiri, di sini ada tingkatan representasi data. Di sini ada 3. Sistem informasi akan mempresentasikan database dalam format tampilan yang mudah dipahami. Pemakaian pemakaian dengan menyembunyikan rincian data yang sesungguhnya disimpan. Tingkatan abstraksi data secara umum dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, level penyajian penampakan representasi hasil pengolahan database menggunakan SI dalam format yang mudah dipahami oleh pemakai. Lalu yang kedua, level konseptual, memperlihatkan file-file data yang dibuat dengan hubungan satu sama lain dalam sebuah lingkungan database. Yang ketiga, yang terakhir, level fisik. Nah, di sini level fisik tahapan terendah dari abstraksi data yang memperlihatkan struktur dan jenis daya serta bagaimana data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam media penyimpanan. Nah, di sini ada tipe-tipe file. Yang pertama, file induk. Ini file terpenting yang berisi rekod-rekod yang sangat diperlukan dalam perusahaan. Dibagi menjadi 2, yaitu file induk statis. Nah, induk statis ini adalah jarang berubah nilainya. Lalu yang kedua,
file induk dinamis. File induk dinamis ini rekodnya sering berubah sebagai hasil dari transaksi. 2. File transaksi digunakan untuk merekam data yang diperoleh dari suatu transaksi seperti file transaksi penjualan. Di sini ketiga, file laporan disebut juga file output yang berisi informasi yang merupakan hasil pengolahan data yang ada. Lalu yang keempat, file history disebut juga file arsip yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tapi masih disimpan. Itu yang dinamakan file history ya. Lalu yang kelima, file salinan. File salinan ini berisi salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada kurun waktu tertentu. Dan proses menciptakan database. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Di antaranya pendekatan berorientasi masalah. Di sini ada 8 masalah, itu mendefinisikan masalah, mendefinisikan keputusan, mendefinisikan informasi, menentukan pemrosesan yang dilakukan untuk menghasilkan informasi, menetapkan data yang diperlukan untuk memprosesan. Nah, sini pendekatan model perusahaan nih, proses top down, model data perusahaan dimulai saat perencanaan strategi sumber daya informasi, lalu mendokumentasikan model data perusahaan dengan IRD. Lalu yang kedua, menjelaskan data dengan menggunakan kamus data. Lalu yang ketiga, memasukkan data. Lalu di sini yang terakhir, arsitektur sistem database. Yang pertama, sistem database tunggal. Database dan aplikasi diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan sehingga hanya diakses oleh aplikasi tunggal digunakan oleh perusahaan kecil. Lalu kedua, sistem database terpusat. Lokasi database secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu jaringan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, sistem database terdistribusi. Salinan database baik sebagian maupun keseluruhan terdistribusi di beberapa lokasi. Dan sudah sampai situlah presentasi saya tentang sistem manajemen database. Bila ada salah dalam tutur kata atau gerak, sifat atau segala apapun, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.